Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali menyapa teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang tema ruqyah mandiri, ya. Karena sebetulnya yang namanya ruqyah itu idealnya bisa sendiri, bisa masing-masing sebetulnya. Jadi dengan kita meruqyah diri sendiri berarti kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita membutuhkan bantuan dari orang yang ahli ya dalam masalah ruqyah, itu tidak mengapa sebetulnya ketika ruqyah mandiri dirasa tidak cukup ya atau belum mampu ya. Memang yang saya rasakan banyak sekali di antara teman-teman kita atau saudara kita atau tetangga kita ingin meruqyah diri sendiri tapi bingung bagaimana mengawalinya, bagaimana caranya. Nah, maka di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang ruqyah mandiri ini. Jadi ketika kita mengalami sakit, mengalami gangguan, atau ada hal-hal yang dirasa tidak nyaman di badan kita, kita ingin mengetahui apakah di badan kita ada sesuatunya dari sakit non medis gitu ya, maka boleh kita membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW biasa meruqyah diri beliau ya, ketika beliau hendak tidur, misalkan beliau membaca muawwidzat, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, di telapak tangannya dibacakan, ditiupkan, kemudian diusap ke seluruh tubuhnya, ke wajahnya, kepala, tangan gitu ya, kaki, atau area-area di tubuh kita yang terjangkau oleh tangan ini. Itu dengan ruqyah mandiri ya. Yang dibacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh tambah ayat kursi. Itu setiap menjelang tidur beliau melakukannya bahkan sampai berulang sampai 3 kali. Itu salah satu tata cara ruqyah mandiri, tutorialnya seperti itu. Atau kita bisa baca di air ya. Baca di air, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, 1 kali baca kemudian ditiup 3 kali ya. Atau ada yang bacanya 3 kali ya, ditiup sekali, 3 kali, atau 5 kali ganjil gitu ya. Itu tidak mengapa, insya Allah itu airnya bisa digunakan untuk ruqyah mandiri, yaitu diminumkan atau dimandikan atau dicipratkan di area yang kita rasakan ada gangguan. Atau ruqyah mandiri itu ketika kita mengalami sakit ya, ketika kita mengalami sakit di bagian tubuh kita, mungkin di dada atau di kepala atau di pundak atau di mana saja, sentuhlah bagian itu, kemudian kita baca bismillah 3 kali. Bismillah, misalkan di sini sakitnya, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillahnya 3 kali, kemudian baca a'udzubillah 7 kali ya. A'udzubillah wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah ya. Min syarri ma ajidu wa uhadir, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari apa-apa yang menimpaku, keburukan yang menimpaku, dan dari apa-apa yang aku khawatirkan. Itu dibaca 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu ketika kita membaca ya ruqyah untuk diri kita sendiri. Kita juga bisa mengajarkan, kalau kita sebagai suami, kita mengajarkan kepada istri kita. Jadi kalau istri kita sakit, perintahkan seperti itu, dia baca bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Jadi itu beliau yang membacakan. Tapi kalau kita yang membacakannya, maka bacaannya yang lain, yaitu doa-doa kesembuhan seperti
biasa ya, seperti kita biasa menjenguk orang sakit, kita membacakan doa tertentu ya, ada beberapa doa untuk itu. Tapi yang terpenting dalam ruqyah mandiri ini bukan hanya bacaan-bacaannya ya, bukan hanya jampi-jampinya gitu, bukan hanya wirid dan dikirnya. Yang terpenting di dalam ruqyah mandiri itu kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita baca wirid-wirid, baca dikir pagi petang dan sebagainya, tapi kewajiban yang paling utama kita lalaikan. Itu sangat keliru. Ya, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kalau laki-laki berjamaah di masjid, ya, itu yang paling utama. Kemudian baca Quran rutin ya, kemudian menutup pintu-pintu masuknya gangguan setan itu. Apa pintu masuknya? Di antaranya marah ya, itu ketika marah itu pintunya terbuka, setan bisa mengganggu kita. Yang kedua, takut berlebih. Yang ketiga, sedih berlebih. Kemudian ketika kita menuruti hawa nafsu, itu adalah pintu masuk yang sangat besar ya. Atau juga ada kebiasaan kita melamun kosong ya, pikiran melayang kemana-mana, itu bisa jadi pintu masuk setan mengganggu kita dengan mudah gitu. Ini cara menghindari ya, pencegahan dari gangguan jin dan sekaligus pengobatan secara mandiri ya. Barangkali itu mungkin yang disampaikan tentang ruqyah mandiri, yang mudah-mudahan bisa dilakukan ya oleh kita semua di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, sehingga kita betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita panjatkan. Ya, adapun kalau kita dengan ruqyah mandiri merasa tidak cukup, boleh menghubungi orang yang ahli di dalam pengobatan ruqyah, tentunya ruqyah syariah, ruqyah yang sesuai dengan syariat tuntunan Allah dan Rasulnya ya, bukan ruqyah yang keliru, yang menyimpang, yang sesat. Karena di zaman sekarang banyak juga yang menamakan ruqyah syar'i padahal tidak syar'i ya, menyimpang dari kebenaran ya. Justru itu jadi penyakit yang lebih berbahaya kalau kita menyimpang dari syariat, bahkan terjerumus kepada kesyirikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.